Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran administrasi transaksi untuk kelas 11 PDP. Materi pokok pada pembelajaran kali ini adalah SOP administrasi transaksi. Dengan kompetensi dasar 3.1 memahami SOP administrasi transaksi. 4.1 mengelompokkan SOP administrasi transaksi. Adapun tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran PPT ini, maka siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian administrasi transaksi dengan benar. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis administrasi transaksi dengan cermat. 3. Menganalisis SOP administrasi pembelian dengan cermat. 4. Menganalisis SOP administrasi penjualan tunai dengan cermat. Dan 5. Menganalisis SOP administrasi penjualan kredit secara cermat dan bertanggung jawab. Baik, bisa dilihat di sini adalah rutinitas kegiatan administrasi transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana pada gambar 1 itu adalah aktivitas administrasi di sebuah kantor instansi negara atau tepatnya Samsat. Kemudian gambar kedua bisa dilihat itu adalah aktivitas administrasi di sekolah atau tata usaha. Selanjutnya gambar ketiga adalah kegiatan administrasi yang terjadi di sebuah perkantoran, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Selanjutnya untuk gambar keempat, itu adalah rutinitas kegiatan di kantor kecamatan. Nah, dari gambar-gambar berikut, bisa dilihat adanya berbagai aktivitas dalam administrasi. Hai semua, sekarang saya sudah berada di warehouse salah satu online shop terbesar di Asia Tenggara, yaitu Lazada. Nah, seperti kita lihat, di sini adalah proses dari pemilihan packaging hingga pengiriman ke tempat kalian. Bagi kalian yang suka belanja online dan pasti salah satunya udah memesan di Lazada kan, nah barang-barang kalian ada di salah satu di tempat di sini. Nah kan kalian pasti penasaran kan gimana sih proses dari pemilihan packaging hingga pengiriman ke tempat kalian? Saya juga penasaran, maka jangan kemana-mana, tetap ikutin saya. Proses pertama tentunya dimulai dari membuka aplikasi atau website dan memesan barang yang Anda inginkan. Setelah itu, maka Anda masuk ke bagian verifikasi dan memilih jenis pembayaran apakah melalui transfer ATM atau bayar di tempat yang sering disebut COD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa order yang dilakukan real dan bukan iseng-iseng. Setelah melakukan verifikasi, maka pesanan Anda akan masuk sistem Lazada yang ada di warehouse Lazada ini. Ada dua jenis pesanan yang ada. Jika memesan dari marketplace yang terdaftar di Lazada, maka pesanan yang akan masuk ke pemilik marketplace tersebut. Namun, jika memilih barang yang dijual langsung oleh Lazada, maka pesanan akan langsung masuk ke warehouse. Setelah masuk sistem, maka warehouse manajemen sistem akan memproses pesanan Anda dan memberikannya ke bagian picker untuk mengambil barang yang sudah dipilih. Uniknya, saat ini proses pemilihan barang dilakukan secara otomatis. Petugas picker sudah menggunakan alat sejenis smartphone yang memudahkan. Dengan alat ini, maka hanya perlu menuliskan kode yang diinginkan dan alat akan memberikan jawaban tempat barang berada. Ini juga mempersingkat waktu logistik di warehouse. Selanjutnya, setelah barang dipilih, maka akan dimasukkan ke outbound station. Nah, di outbound station inilah packing barang pesanan Anda dilakukan. Packing selesai, artinya proses logistik sebentar lagi akan selesai. Karena proses selanjutnya adalah pemisahan barang berdasarkan lokasi pengiriman. Pertama akan dipisah sesuai provinsi, kemudian kabupaten, lalu kecamatan.
Setelah semua sesuai dengan daerahnya, maka tinggal proses akhir. Prosesnya adalah memasukkan barang ke truk pengiriman untuk diberikan ke jasa pengiriman seperti Lazada Express atau JNE hingga Tiki sesuai dengan pilihan Anda. Dengan berakhirnya proses ini, maka barang pesanan Anda hanya perlu menunggu diantarkan oleh jasa kurir yang telah dipilih. Nah, kalian sudah melihat kan gimana aja tadi prosesnya, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 jam hingga ke jasa pengiriman di sini. Nah, di sini adalah proses terakhir, di mana di sini adalah pemilahan ke kota mana tujuannya yang akan dikirim barangnya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam truk, yaitu jasa pengiriman kurir. Ini akan diantarkan misalnya kalau kalian menggunakan JNE atau Tiki dan segala macam. Nah, salah satunya ini barang yang saya pegang. Ini akan dikirim ke daerah Sumatera Utara. Ternyata banyak sekali kan. Nah, itu dia proses pengiriman yang dilakukan oleh Lazada terhadap barang kalian. Tim Liputan CNBC Indonesia. Dari gambar tersebut, kita bisa mencermati. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan administrasi? Kemudian, apa sih yang disebut dengan transaksi? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan administrasi transaksi? Kita lihat dulu pengertian dari administrasi. Pengertian administrasi bisa dilihat di situ menurut seorang ahli dari Handayani Ningrat, bahwa administrasi secara sempit berasal dari kata administrati, berasal dari bahasa Belanda, yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Selanjutnya dalam arti sempit bahwa kegiatan ketatausahaan juga meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, pengarsipan surat, serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi, serta memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Kemudian, pengertian transaksi. Nah, transaksi ini menurut Ajhar Susanto merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam transaksi ini melibatkan dua pihak, antara pihak pembeli dan pihak penjual. Nah, seperti itu. Bisa dilihat di situ ada gambar transaksi. Yang sebelah kiri Bapak itu adalah transaksi dalam sebuah minimarket atau real, dalam pasar real atau pasar nyata. Kemudian yang sekarang itu banyak aktivitas transaksi di dunia maya atau internet. Bisa dilihat di sebelah kanan Bapak gambarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan yang dalam hal ini menimbulkan perubahan harta atau keuangan, baik bertambah ataupun berkurang. Dari dua pengertian administrasi dan transaksi, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi transaksi adalah kegiatan untuk menjadi perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu, sehingga pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain atau terdokumentasi dalam sebuah perusahaan maupun kantor. Selanjutnya, di sini ada proses administrasi transaksi. Dalam proses administrasi transaksi terbagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah menghimpun.
di mana menghimpun ini adalah suatu proses pengumpulan segala informasi atau keterangan yang awalnya tidak tertata dengan rapi sehingga menjadi tertib untuk dapat digunakan. Kemudian proses selanjutnya yaitu mencatat. Mencatat ini yaitu membukukan berbagai transaksi atau kegiatan transaksi dengan berbagai keterangan dicatat dalam sebuah buku, baik itu buku besar ataupun buku tertentu. Selanjutnya, setelah mencatat, ada proses mengirim, di mana mengirim ini adalah menyampaikan data atau informasi yang telah ada, yang telah dicatat dari satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya, ada proses mengolah. Mengolah ini berhubungan dengan memperbanyak, menyalin, dan membuat informasi menjadi baru dan lebih bermanfaat. Setelah diolah, kemudian menggandakan. Menggandakan ini adalah memperbanyak dengan berbagai metode atau menggunakan berbagai alat. Bisa dengan mesin fotokopi atau printer. Selanjutnya yang terakhir prosesnya yaitu adalah menaruh atau menyimpan. Kegiatan ini adalah kegiatan meletakkan berupa data yang telah tertata dengan rapi, yang telah dicatat, yang telah diolah dan digandakan untuk disimpan di tempat tertentu agar mudah untuk diambil kembali. Ini sangat penting apabila suatu organisasi atau perusahaan memungkinkan untuk melihat file atau data yang sudah. Selanjutnya di sini ada fungsi administrasi. Fungsi administrasi menyangkut 4 fungsi. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Kita lihat perencanaan. Bahwa dalam fungsi administrasi, perencanaan berhubungan dengan penyusunan dalam aktivitas perusahaan. Itu menyangkut biasanya tujuan perusahaan dari mulai awal sampai akhir. Baik itu untuk periode semester, setahun atau jangka panjang. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi administrasi untuk pengorganisasian. Pengorganisasian ini terkait dengan penyusunan kepegawaian atau anggota dalam organisasi perusahaan. Di sini biasanya terdapat beberapa pegawai atau staf yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya ada fungsi pelaksanaan atau istilahnya ini actuating, di mana dalam pelaksanaan ini terkait dengan bagaimana suatu perusahaan mengarahkan, mengorganisasi, dan menggerakkan anggota perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian fungsi penilaian, bahwa fungsi penilaian ini merupakan sebuah penilaian atau evaluasi, biasanya menyangkut laporan kegiatan pengadministrasian perusahaan. Jadi apabila penilaiannya baik, berarti perusahaan memiliki kategori yang baik. Dan apabila kinerja perusahaannya tidak baik, berarti harus dilakukan perbaikan-perbaikan agar perusahaan memiliki aktivitas administrasi yang lebih baik. Nah, apabila dalam sebuah organisasi pengadministrasian tidak baik atau tidak tertata dengan rapi, itu akan terlihat semrawut, di mana
terdapat file-file yang berserakan, baik file dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Di situ bisa dilihat gambar aktivitas yang digambarkan atau divisualisasikan dengan beragam, dari mulai file-file hard copy yang berserakan dan file-file yang sangat menumpuk. Akhirnya para pegawai juga merasa lelah dengan fenomena seperti ini. Kemudian bagaimana mengolah administrasi dalam sebuah perusahaan agar lebih baik? Nah, maksud dan tujuan dari administrasi yang pertama adalah memonitor, yang kedua mengevaluasi, yang ketiga menyusun, dan yang keempat mengamankan. Memonitor adalah sebagai kegiatan pemantauan atau pengawasan terhadap kegiatan administrasi. Siapa yang memonitor? Biasanya dalam perusahaan atau dalam sebuah organisasi terdapat bagian atau staf yang memiliki kewenangan untuk memantau sebagai pengawas. Kemudian yang kedua maksudnya adalah mengevaluasi, di mana setiap pekerjaan atau aktivitas harus dievaluasi tentang administrasinya agar lebih baik. Selanjutnya ada penyusunan. Ini maksud dan tujuan administrasi adalah untuk menyusun. Kalau segala sesuatu itu tersusun dengan rapi, dengan baik, bukan tidak mungkin dapat mempercepat atau mempermudah tujuan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, maksud dan tujuan dari administrasi ini adalah mengamankan agar file atau data informasi yang bersifat rahasia dapat diamankan oleh perusahaan. Karena biasanya untuk data-data dan informasi perusahaan itu bersifat sangat rahasia. Selanjutnya, secara umum terdapat 3 unsur administrasi. Yang pertama, manusia atau man. Yang kedua, harta kekayaan atau material. Dan yang ketiga, metode. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah manusia. Manusia ini adalah sebagai unsur utama yang menggerakkan sebuah organisasi atau perusahaan. Di mana di dalam diri manusia itu terdapat keahlian atau kemampuan untuk menjalankan roda organisasi atau roda usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi pegawai itu merupakan salah satu unsur manusia. Semakin baik keahlian seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dia untuk menjalankan sebuah organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada material atau harta kekayaan. Material merupakan semua harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Harta ini berbentuk bisa modal atau berupa barang. Kalau modal itu biasanya digunakan untuk modal kerja perusahaan, baik itu untuk pembelian barang, kemudian pembelian aset, dan lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya ada metode. Metode adalah sebuah konsep atau cara yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Metode ini berhubungan dengan langkah-langkah efektif untuk mempermudah suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Kemudian berikutnya adalah mengenai Standard Operating Procedure atau SOP administrasi transaksi. SOP ini merupakan sebuah ketetapan, sebuah aturan, baik dalam hal perusahaan maupun dalam aktivitas perusahaan.
Secara teori bahwa SOP adalah aturan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Dalam kaitannya dengan administrasi transaksi, di sini akan membahas mengenai bagaimana SOP pembelian tunai, SOP penjualan tunai, maupun SOP penjualan kredit. Kemudian apa sih tujuan SOP itu? Ya, tujuan SOP yang pertama adalah mempertahankan konsistensi kerja karyawan. Konsistensi di sini adalah stabilitas. Jadi si karyawan tetap dalam norma, tetap dalam aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketetapan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengetahui peran dan fungsi kerja di setiap bagian. Ini berhubungan dengan job description masing-masing pegawai. Selanjutnya yaitu memperjelas langkah-langkah tugas, wewenang dan tanggung jawab. Kemudian menghindari kesalahan dalam administrasi dan menghindari kegagalan atau keraguan maupun duplikasi dan efisiensi. Ya, seperti itu ya. Itu tujuannya dari SOP administrasi. Nah, kemudian yang menjadi manfaat dari SOP. Di sini Bapak mengutip dari Puspitasari dan kawan-kawan, di mana manfaat SOP ini adalah yang pertama dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, menyelesaikan pekerjaan secara konsisten sebagai alat komunikasi dan pengawasan. Selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri karyawan dalam melakukan pekerjaan dan mengetahui jelas pekerjaan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, bahwa manfaat SOP ini dapat digunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan tolak ukur kinerja karyawan. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan kinerja? Kinerja merupakan kemampuan seseorang atau karyawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita lihat bagaimana SOP dari pembelian tunai. SOP pembelian tunai terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Dari mulai adanya surat permintaan, kemudian survei pasar, suplai rutin menyediakan pasokan, kemudian pertimbangan harga, kualitas, dan pasca jual. Setelah itu ada surat pesanan, kemudian ada surat perjanjian perlindungan barang, kemudian pemeriksaan barang, dan membayar jumlah transaksi. Biasanya SOP ini untuk perusahaan-perusahaan manufaktur atau supermarket dan lain sebagainya, di mana prosedur ini merupakan satu ketetapan karena masing-masing langkah tersebut terdapat dokumen yang menyertainya. Selanjutnya ada di sini diagramnya seperti ini ya. Jadi diagram untuk pembelian tunai, di mana yang pertama itu dari pelanggan dulu. Jadi ada pemesanan dari pelanggan, kemudian konfirmasi pesanan, dan selanjutnya apabila cocok, kemudian membayar pesanan tersebut. Selanjutnya ini ada SOP penjualan tunai. SOP penjualan tunai dimulai dari surat permintaan. Nah, kemudian ada negosiasi. Nah, negosiasi ini berhubungan dengan
kesepakatan dari mulai kualitas, harga, dan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya ada surat perjanjian. Surat perjanjian ini dilakukan untuk mengikat kedua belah pihak, di mana penjual dan pembeli memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan aktivitas penjualan. Setelah dibuat perjanjian, kemudian nanti ada pembuatan faktur. Setelah pembuatan faktur, kemudian ada pengiriman barang. Setelah ada pengiriman barang, kemudian ada bukti penerimaan barang. Setelah pengiriman barang, kemudian ada invoice. Setelah invoice, kemudian ada pemeriksaan pesanan. Selanjutnya ada penjualan kredit. Nah, SOP penjualan kredit dimulai dari surat order dari pembeli. Kemudian selanjutnya ada negosiasi dengan sebuah catatan yang sangat terperinci. Kemudian adanya aplikasi kredit oleh calon pembeli. Kemudian form tersebut diperiksa aplikasinya apakah cocok atau tidak dengan adanya di lapangan. Untuk membuktikannya, biasanya perusahaan mensurvei calon pelanggan. Setelah itu, kemudian dilakukan persetujuan atau akad kredit. Seperti itu. Itu baru persetujuan saja. Setelah terjadi persetujuan, kemudian ada surat perjanjian. Contoh misalnya untuk penjualan kredit motor atau mobil itu ada perjanjian namanya perjanjian fidusia. Setelah itu barulah dibuat invoice. Invoice itu adalah rincian barang. Kemudian setelah itu barang dikirimkan. Kemudian ini adalah diagram dari penjualan kredit. Bisa dilihat dari layar. Demikian pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan bermanfaat untuk kalian, dan untuk selanjutnya kalian bisa mendownload atau membuka file ini atau presentasi ini melalui Google Classroom yang telah Bapak sediakan di masing-masing kelas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.